saya akan membahas satu perkara. Temanya adalah anugerahmu cukup bagiku. Pada malam yang berbahagia ini, saya sebagai hamba Tuhan akan membahas satu perkara di mana kunci daripada kekristenan adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, sebelum saya membahasnya, kita akan dengarkan satu lagu, Anugerahmu Cukup Bagiku. Nah, itulah secuplik lagu yang pendek yang berjudul Anugerahmu Cukup Bagiku. Semoga semua manusia berbahagia. Shalom. Nah, pada malam ini saya akan membahas tentang anugerah Tuhan cukup bagiku. Yang pertama-tama yang saya akan bahas adalah apa itu anugerah. Dan dari ini, karena saya mau bahas dengan rapi, terurut, maka saya sudah ketik apa yang ingin saya bahas. Apa itu anugerah? Kata anugerah berasal dari istilah karis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Di dalam perjanjian baru, kata ini bermakna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Istilah ini dipakai untuk mengungkapkan sikap Allah yang menyediakan keselamatan bagi manusia. Jadi ngomong gampangnya adalah anugerah sama dengan kasih karunia. Ya, jadi anugerah sama dengan kasih karunia. Nah, karena kunci dari semua yang manusia lakukan adalah anugerah Tuhan. Anugerah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah anugerah umum. Jadi semua manusia bernapas apapun agamanya. Bisa menikmati makan apapun agamanya. Memperoleh kekayaan dan lain-lain dan apapun agamanya. Nah, yang kedua adalah anugerah khusus. Anugerah khusus adalah kita dipilih, ditentukan dari semula untuk menjadi anak Allah dan menjadi serupa Kristus dan diselamatkan. Ini anugerah khusus bagi kita sebagai seorang Kristen. Nah, dalam Roma 8:15 berbunyi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah,
Kata menjadikan kamu menjadi anak Allah, kata menjadikan itu dari terjemahan bahasa Inggrisnya adalah adoption, yang artinya adopsi. Jadi harusnya berbunyi, tetapi kamu telah menerima roh Allah yang menjadikan, yang mengadopsi kamu menjadi anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dalam Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi di dalam teologi itu disebut dengan predestinasi. Predestinasi itu saya terjemahkan mudah aja, takdir ilahi. Nah, di dalam teologi itu hanya dikatakan predestinasi. Bahasa Indonesianya adalah takdir ilahi. Nah, di dalam kami gereja pada Anthropos Theos Ministry, predestinasi atau takdir ilahi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah disebut dengan koda. Koda itu adalah takdir ilahi sebelum dunia dibentuk. Nah, ada lagunya, kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Nah, itu takdir Allah, takdir manusia di dalam kodanya. Jadi sebelum dunia dibentuk. Nah, setelah kita lahir, itu ada takdir ilahi lagi, namanya kodar. Kodar adalah takdir manusia waktu manusia sedang menjalaninya. Nah, untuk melihat takdirmu di masa depan, hari ini kita lahir ya, di dalam kodarnya, untuk melihat takdir kita di masa depan gampang aja. Kamu lihat cara kamu menjalankan takdirmu hari ini di dalam kodarnya nih. Dalam kodarmu di masa depan akan dilihat dari cara kamu menjalani hari ini. Nah, Kisah 17:28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh punjaga-punjagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi kita nih manusia ada di dalam Allah, hidup di dalam Allah, bergerak di dalam Allah, dan kita ada juga. Nah, akhirnya dari semuanya ini akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah, berada di dalam Allah, bergerak di dalam Allah, hidup di dalam Allah, dan akhirnya kembali kepada Allah. Itu kalau di dalam bahasa kejawennya disebutnya natas, nitis, netes. Berasal dari Allah, hidup di dalam Allah, dan netes, dan kembali kepada Allah. Jika kita masih bernapas hari ini, itu semua karena anugerahnya. Jadi kita akan dari dua anugerah umum dan anugerah khusus. Saya tidak memilahnya lagi, tapi saya mau bicara tentang anugerah secara umum. Jika kita masih bernapas hari ini, itu semua karena anugerahnya. Jika bisa kita menjadi kaya hari ini, itu karena anugerahnya juga. Ulangan 8:18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diiklarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kita menjadi kaya itu bukan karena usaha kita, tapi Alkitab bilang sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu adalah apa? Dari Tuhan. Artinya apa? Anugerah Tuhan lagi kembalinya. Kita bernapas karena anugerah Tuhan. Kalau anugerah Tuhan dicabut, ya besok kita akan jadi mayat. Nah, kita untuk menjadi kaya, kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu juga dari Tuhan. Itu juga anugerah Tuhan. Nah, lagi kita dapat menikmati makan dan minum, itu juga pemberian Allah. Namanya pemberian Allah itu apa? Anugerah Tuhan lagi. Dalam Pengkhotbah 2:24, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan
merasakan kenikmatan di luar dia. Jadi bisa makan minum dari jerih payah kita, itu juga pemberian Allah. Ada kata apa? Aku menyadarinya, aku menyadarinya, aku nge. Ini juga pemberian dari tangan Allah. Karena tidak ada siapapun dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Jadi bisa makan dan minum hari ini Anda, itu juga karena pemberian Allah. Satu kata namanya apa? Anugerah Allah. Pengkhotbah 3:12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Makan, minum, bersenang-senang. Bisa traveling, bisa pergi ke pantai, bisa pergi ke puncak. Kemana ingin kita pergi, kesenangan kita. Itu pun pemberian Allah. Artinya apa? Kembali lagi, itu anugerah Allah. Sekarang Pengkhotbah 5:18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu karunia Allah. Itu bunyinya begitu. Jadi kita bisa kaya karena kekuatan Allah. Terus kita dikasih karunia untuk menikmati kekayaan itu. Dan dikasih kuasa untuk menikmati itu. Itu kita menerima bagian kita. Dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya juga itu karunia Allah. Karunia Allah apa? Anugerah Allah. Jadi anugerah Allah dengan karunia Allah itu sama. Nah, kita menyangka bahwa kekuatan dan usaha kita untuk melayani, ya, itu karena kekuatan kita, usaha kita. Oh, saya sekarang melayani Tuhan di ladang Tuhan. Itu kita menyangka itu adalah kekuatan kita. 1 Petrus 4:11. Apa bunyi Alkitab berkata? Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuh. Baiklah orang yang melayani berbicara menyampaikan firman Tuhan. Baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Artinya apa saudara? Kita dapat melayani di ladang Tuhan. Itu karena kekuatan Allah. Kembali lagi apa? Anugerah Allah. Kita lihat lagi. Jangankan baru usaha dan kekuatan kita. Jadi jangankan baru usaha dan kekuatan kita. Kemauanmu saja itu Tuhan yang mengerjakan. Kita mau punya keinginan untuk melayani Tuhan. Itu pun pemberian Tuhan. Itu pun yang mengerjakannya Tuhan. Nggak percaya? Kita buka lagi ayatnya. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ulang lagi saudara. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kemauannya pun Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Kalau Tuhan nggak kerjain gimana? Nggak bisa. Kita bilang, oh ini usaha, kita harus kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya kerjakannya, kalau anugerah Tuhan dicabut langsung drop. Karena kemauanmu untuk mengerjakan itu Tuhan yang mengerjakan. Roh Kudus yang mengerjakannya. Kekuatan, oh saya sekarang kaya karena usaha saya banting tulang. Kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu, anugerahnya dicabut, nggak bisa apa-apa. Nggak punya kekuatan. Badannya lemah, sakit, akhirnya mati. Semua kembali lagi anugerah Tuhan. Nah, lagi, kita bisa percaya Yesus itu karena Bapa yang menarik kita. Yohanes 6:44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tuh, kita bisa datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus itu karena ditarik oleh Bapa. Ditarik Bapa artinya apa? Kemurahan Allah. Anugerah Allah. Kalau anugerah dari Allah dicabut bisa nggak? Datang kepada Yesus? Nggak bisa.
itu sudah ditentukan di dalam kodanya. Sebelum dunia dibentuk, engkau sudah dipilih dan ditentukan. Dan sekarang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus. Pekerjaan siapa? Roh Kudus. Kembali lagi, itu namanya apa? Anugerah Allah. Dan yang hebatnya lagi, saya kasih tahu saudara, pekerjaan baik itu sudah Tuhan yang siapkan. Jadi kita mau berbuat baik, satu pekerjaan yang baik, itu pun Tuhan yang siapin. Nggak percaya? Kita buka lagi Efesus 2:10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk berbuat baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, itu pun Tuhan yang siapin. Kalau Tuhan yang siapin, itu namanya apa saudara? Anugerah Allah. Oke. Mengapa sekarang? Saya mau lebih dalam lagi ya. Mengapa ada tertulis mengucap syukurlah dalam segala hal? Mengucap syukur itu artinya dalam segala hal, itu artinya dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Oke, 1 tes 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti mengucap syukur itu dalam segala hal. Dalam keadaan sedih, keadaan ketawa, lagi dalam pencobaan, di dalam kegembiraan, lagi kaya, atau lagi miskin. Karena dalam segala hal. Nah, waktu engkau mengalami pencobaan, itu pun anugerah Allah bagimu. Waktu engkau mengalami pencobaan, hidupmu tengah ada masalah, tengah terpuruk, itu pun anugerah Tuhan. Kenapa saudara? Nah, saya terangin. Ya, kan engkau bandel, hidup tidak sesuai perintah-perintahnya. Maka pencobaan itu datang dalam hidupmu. Melalui masalah hidupmu, engkau dituntun pada jalan kebenaran. Orang bilang, setiap kejadian ambil hikmahnya. Jadi, setiap masalah yang datang dalam hidup kita, pencobaan itu bukan Tuhan sengaja kasih kita. Enggak. Kalau engkau bandel dan tidak melakukan perintah-perintahnya, maka engkau akan masuk dalam pencobaan. Tuhan sudah bilang, jangan mencintai uang. Tuhan sudah bilang, jangan mencintai dunia ini. Tapi kan seorang Kristen itu terpengaruh dengan keadaan dunia ini yang serba instan. Mau kaya, belajar sama motivator, mengembangkan kualitas diri, biar cepat kaya bagaimana, dia terobos takdir itu, akhirnya terlilit utang, kena masalah, ditipu orang, masuk dalam pencobaan. Itu karena apa? Karena kita bandel, hidup tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Harus ngerti ini, ya. Karena Anda bandel. Dan setiap kejadian yang kau alami, masalah yang kau alami, ambil hikmahnya. Kenapa saya seperti ini? Oke. Imamat, saya buka ayatnya di Imamat 26:14. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini padamu. Ya, ini aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka membenci kamu, akan menguasai kamu, dan kamu lari. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian, tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dengar nih. Jika kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintahku. Orang bilang setiap perbuatan itu menghasilkan karma buruk. Contoh. Anda pada suatu hari nggak tahu gimana masalahnya, Anda caci maki orang. Perkataanmu ini ya menciptakan karma buruk bagimu di masa depan. Jadi suatu hari kalau engkau bertemu dengan seseorang dan orang itu ribut sama kamu dan kau dicaci maki, itu ambil hikmahnya. Kenapa sampai orang caci kamu? Itu karena perbuatan di masa lalu, dosa-dosamu. Kan hukum tabur dan tuai.
Kalau engkau bandel dan tidak melakukan segala perintah Tuhan, aku akan menghajarmu. Kalau dihajar dengan pencobaan, dengan masalah, orangnya masih nggak ngeh-ngeh juga, nggak sadar-sadar, dihajar lagi 7 kali lipat. Makanya contohnya gini, anak itu dari SD suka ngambil barang temennya. Kita bilangin, kita masih memaklumi, nak, jangan ngambil barang teman, itu nggak boleh. Gitu. Baliin ya besok. Naik dia sudah SMP, itu jadi kebiasaan dia, diambil lagi barangnya. Teman saya, kita kasih tahu, udah SMP ya, kita pukul. Sudah papa bilang jangan ambil barang orang, itu tidak baik, pukul, tar. Naik SMA, dia melakukan ambil barang orang apa? Motor orang diambil. Diambil motor orang, dicuri, dijual lah kepada penada. Itu kan kelewatan. Seandainya anak itu ditangkap polisi jadi DPO, kita sebagai orang tua gimana? Akan berkata pasti seperti ini, ya dari SD anak itu sudah saya bilangin, sampai SMP saya pukul, masih ngambil barang orang, masih mencuri. Sekarang dia mencuri motor orang dan sekarang ditangkap polisi. Saya berharap semoga dia masuk penjara, dia keluar, dia insaf, dia tidak mencuri, dia tidak mengambil barang orang lagi, dia tidak mencuri lagi. Kita berharap dia bertobat. Nah, dari pihak anak yang di penjara itu ambil hikmahnya. Oh, saya kalau mencuri, saya akan dihukum, akan ditangkap polisi, akan dipidana. Demikianlah Tuhan. Anda ini sudah diajarkan di gereja. Hiduplah kudus, hidup suci, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan caci maki, jangan sombong, jangan pukul orang. Ya. Jangan marah-marah, kasih itu sabar. Tapi Anda masih melakukan seperti itu. Jangan berbuat curang. Jangan selingkuh. Jangan berbuat cabul. Tapi Anda masih melakukannya. Suatu hari Anda kena masalah, pencobaan. Itu adalah didikan Tuhan. Karena Anda bandel. Kalau Anda bandel, dididik Tuhan, itu anugerah bagimu. Supaya engkau di waktu mendatang tidak mengulangi lagi. Itu. Jadi waktu Anda masuk pencobaan, ya, itu anugerah bagimu, didikan Tuhan bagimu, supaya engkau di kemudian hari menjadi bijak. Oke, kita baca lagi Roma 22. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedang kau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tuh. Hukuman Allah itu berlangsung jujur. Orang yang berbuat demikian. Tuh. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan. Engkau maling ditangkap bedar. Wajar. Tuhan juga berharap kamu keluar dari penjara, kamu jadi orang yang lebih bijaksana lagi. Ya, engkau caci maki orang. Suatu saat ribut sama orang caci maki kamu. Tuhan berharap kamu bertobat. Jangan melakukan caci maki kepada orang lain. Perbuatlah kepada orang lain apa yang hendak orang perbuat bagimu. Kan bukannya begitu. Makanya itu anugerah. Kalau engkau dapat masalah, dapat pencobaan, itu adalah anugerah bagimu. Tuhan nggak semua orang perlakuan seperti itu. Kita ini khusus. Karena apa? Untuk menuntun engkau kepada pertobatan. Oke, kita cepat saja. Kalau anugerahnya ditarik, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan kehendaknya. Yohanes 15:5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuh. Kalau anugerahnya ditarik, kita nggak bisa buat apa-apa untuk melakukan kehendaknya. Karena kuncinya di anugerah. Oke. Sekarang saya tanya. Lalu apakah anugerah Tuhan itu bisa ditolak? Oke, apakah anugerah Tuhan itu bisa ditolak oleh manusia?
menurut saya ya, di luar konsep yang namanya robot dan keselamatan, saya jawab dengan tegas, anugerah Allah tidak bisa ditolak. Kan banyak orang menghubungkannya dengan, wah kalau anugerah Allah tidak bisa ditolak, berarti kita kayak robot dong, terima dari Tuhan, nggak bisa nolak dong. Kita ini kan punya free will, bukan robot, gitu kan. Terus kalau apa namanya, lalu apakah anugerah Tuhan bisa ditolak? Kan kita ini punya free will. Kalau kita, kan keselamatan itu kan ditawarkan katanya. Supaya kita memperoleh kekayaan dan selamat begitu. Saya tidak mau berbicara tentang jadi robot atau free will atau keselamatannya. Kalau menurut saya, zaman Singosari juga banyak orang yang tidak percaya Yesus. Zaman Majapahit, zaman Kutai, zaman Prabu Siliwangi juga nggak ada orang percaya Yesus. Bukan salahnya mereka kok. Karena apa? Di zaman Singosari, Ken Arok, Ken Dedes, Majapahit, ya. Rasul Paulus naik perahunya belum sampai di Indonesia. Salah siapa? Enggak, saya nggak mau mempersalahkan Ken Arok, Ken Dedes atau Majapahit saya. Itu urusan Tuhan. Karena menurut saya itu menjadi haknya Tuhan. Saya tidak mau menghakimi antar manusia. Saya tidak mau jadi hakim manusia menentukan sorga dan neraka. Itu saya artinya mewakili Tuhan, jadi wakil Tuhan untuk menentukan orang. Karena banyak di zaman-zaman dahulu juga di mana Injil belum sampai, mereka sudah keburu mati. Tapi mereka punya hati nurani untuk melakukan satu kebaikan. Makanya pertapa pertama zaman Singosari, kenapa Wicaksono yang pana, Doto Suwolo, Hono Coroko, Doto Suwolo, Podo Joyongo, Mogo Botongo. Mereka punya prinsip akhlak mulia dan adab. Saya tidak mau menghakimi mereka. Jadi, apakah anugerah Tuhan bisa tolak di luar manusia itu robot atau free will atau keselamatan? Ya, di luar itu saya jawab dengan tegas, tidak bisa. Anugerah Allah tidak bisa ditolak oleh siapapun karena Tuhan punya kuasa. Kalau seandainya anugerah Tuhan itu bisa ditolak, maka ke-12 murid Yesus waktu dipanggil langsung bisa nolak. Ternyata ke-12 murid Yesus waktu dipanggil, Yesus langsung ngintil. Jadilah penjala manusia, ikutlah aku. Yohanes ikutlah aku. Andreas ikutlah aku. Simon ikutlah aku. Andreas ikutlah aku. Nggak bisa nolak tuh. Langsung ngintil, langsung ngikut. Karena Yudas Iskariot termasuk. Ngintil, Yudas Iskariot, jadilah pengikutku. Jadilah penjala manusia. Nggak ada yang bisa nolak. Kalau memang anugerah Allah itu bisa ditolak, maka harus ada cerita bahwa 12 orang yang Tuhan Yesus pilih itu nolak. Nah, karena apa? Bagi saya, gereja Anthropos Theos Ministry. Karena memberitakan Injil dan dijamah Tuhan itu berbeda. Memberitakan Injil dan dijamah Tuhan itu berbeda menurut saya. Saya kasih contoh. Lihatlah penginjilan di YouTube. Begitu banyak para hamba Tuhan mengajar dan mengabarkan berita Injil. Berapa banyak yang menjadi percaya? YouTube begitu ribuan yang menceritakan tentang Yesus para hamba Tuhan. Berapa banyak yang nonton dan percaya? Yang maki-maki banyak, yang menentang mana banyak. Tapi lihat, tetapi jika kita melihat YouTube ya, banyaknya kesaksian orang yang percaya Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Dijamah hatinya, dituntun pada kebenaran Kristus. Pekerjaan siapa? Ya Roh Kudus. Kan nggak semuanya. Ribuan di YouTube itu pendeta semua ngajar tentang kebenaran Kristus. Berapa banyak yang percaya? Yang maki-maki banyak. Tapi kalau Anda lihat kesaksian yang percaya Yesus, ya, mereka punya kesaksian lagi tidur mimpi ketemu Tuhan Yesus. Waktu berdoa, mereka mendengar suara, ikutlah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu dijamah hatinya. Dijamah. Jadi kalau orang itu sampai dijamah Tuhan, tidak seorang pun dapat menolak anugerahnya. Jadi saya di luar konsep tentang robot, free will, dan keselamatan ya. Jadi prinsipnya memberitakan Injil dan menjamah hati manusia oleh Tuhan itu berbeda. Sekarang saya tanya lagi.
Mengapa Firaun sampai mati tidak percaya apa yang dikatakan Musa? Karena Alkitab tulis, karena Tuhan mengeraskan hati Firaun. Apa artinya mengeraskan hati Firaun? Ya gampang saja. Karena Tuhan tidak menjamah hati Firaun. Jawabnya itu aja. Musa sifatnya memberitakan kebenaran Allah. Tapi masalahnya, ya, Tuhan tidak menjamah hati Firaun. Manusia kalau tanpa anugerah jamahan Tuhan, hatinya keras. Dengar sekali lagi, manusia tanpa anugerah jamahan Tuhan hatinya keras. Manusia pada aslinya itu alaminya hatinya keras. Kalau tanpa anugerah jamahan Tuhan, dia tidak akan pernah percaya kepada engkau. Kau beritakan Injil sampai air ludahmu keluar semua, tidak akan pernah percaya dia. Karena harus bantuan anugerah jamahan Tuhan. Jadi walaupun engkau memberitakan Injil, sebagaimana engkau hebat memberitakan Injil, kalau hati orang itu tidak dijamah Tuhan, kau akan seperti Firaun. Ya. Kenapa? Sekarang pertanyaan adalah, kenapa sebagian kok setelah orang itu diberitakan Injil, kenapa sebagian dijamah, sebagian tidak dijamah? Kan memberitakan YouTube, pakai YouTube. Sebagian percaya. Banyak yang nggak percaya. Ya. Sebagian hatinya dijamah Tuhan, sebagian kok tidak dijamah Tuhan. Jawabnya gampang aja. Roma 9:15 jawabannya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi karena kemurahan hati Allah. Tuh. Satu kata cuma jawab ayat ini saya terjemahkan suka-sukanya Tuhan. Yang ini tidak dijamah, yang ini dijamah. Waktu kita memberitakan Injil, suka-sukanya Tuhan. Yang ini dijamah, dan ini tidak dijamah. Suka-sukanya Tuhan. Saya tidak berbicara tentang robot ya. Saya tidak berbicara tentang keselamatan ya. Saya tidak berbicara tentang free will ini. Di luar konsep tentang robot, free will, dan keselamatan, saya percaya, saya tegas mengatakan bahwa anugerah tidak bisa ditolak. Karena apa? Perlu jamahan Tuhan. Kalau hatimu tidak dijamah, kau akan keras hatimu seperti Firaun. Karena manusia pada aslinya itu alaminya ya keras hati. Keras kepala, tegar tengkuk, keras hati. Kalau tidak dijamah, tidak dilembutkan oleh Tuhan hatinya, tidak akan pernah dia datang kepada Yesus. Semua pekerjaan siapa? Roh Kudus. Pekerjaan Tuhan. Kembali lagi satu kata, anugerah Allah. Nah, sekarang pertanyaan adalah, mengapa orang itu bisa menjadi sombong? Karena dia merasa apa yang dihasilkannya adalah hasil usahanya. Hari ini dia menjadi sukses dan besar dan kaya, dia berpikir semua karena usahanya. Hari ini gerejaku besar dan pelayananku besar karena hasil usahaku. Hari ini aku bisa sembuhin orang karena usahaku untuk memperoleh karunia itu dan hasil usahaku untuk memperoleh perkenanan itu. Itu jadi sombong. Karena usahanya dia. Padahal kemauanmu, kekuatanmu, menikmati makan minum, pekerjaan baikmu yang sediain juga Tuhan. Semuanya kemauanmu dikerjakan Tuhan. Kekuatanmu Tuhan yang kasih. Makan minum dapat menikmati pemberian Allah. Terus apa? Napas, anugerah Tuhan. Semuanya Tuhan yang mengerjakan. Bagaimana itu? Kita buatan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Pekerjaan baiknya sudah disiapin juga. Terima beres. Di mana usahanya manusia? Tugas kita cuma satu. Kita punya kesadaran. Untuk apa? Mentaati Tuhan. Nah, kesadaran kita pun anugerah dari Tuhan. Kita lanjut lagi. Padahal ya, orang merasa gereja saya besar karena usaha saya. Padahal pengertiannya bukan begitu. Jika engkau sukses, kaya, gerejamu besar, pelayananmu banyak, dapat memperoleh karunia menyembuhkan, semua karena kasih karunia.
atau disebut dengan hidayah atau taufik telah dipermudah oleh Tuhan supaya kita bisa mencapai hal-hal di atas. Jadi kesuksesanmu dalam pelayanan, gerejamu miliaran, semua karena pemberian Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, anugerah Tuhan ini ya itu dibagi 3 hidayah. Saya ajarkan dulu sebentar. Pertama adalah hidayah al-kalki. Hidayah al-kalki itu adalah petunjuk dari hati nurani. Jadi manusia walaupun tanpa Alkitab Injil, tanpa Alkitab Kristen punya, dia punya hati nurani yang dia dapat berjalan dengan suara hati nuraninya. Itu petunjuk al-kalki namanya, yang dimana hidayah itu sudah diberikan sejak manusia itu dilahirkan. Ada hati nurani. Yang kedua adalah hidayah al-isad wa al-bayan. Apa artinya? Itu adalah petunjuk dari firman Allah, yaitu Alkitab, disebut dengan Guidance Book of Life, buku petunjuk kehidupan. Jadi barang siapa melanggar apa yang ditulis oleh Alkitab, dia sudah hamartia, berdosa. Sama dengan hidayah al-kalki, barang siapa tidak mendengarkan suara hatinya, dia sudah hamartia, berdosa. Misalnya, anggap kita ini tidak percaya Tuhan Yesus, ya. Coba kita kalau nggak pernah maling, kita mau maling mangga punya tetangga, pasti ada rasa gitu. Itu apa? Itu petunjuk dari suara hatimu. Barang siapa tidak mendengarkan itu, engkau dianggapnya hamartia. Dinilai Tuhan tuh berdosa karena kau tidak mendengarkan suara hatimu. Itu namanya hidayah al-kalki. Yang kedua, hidayah al-isad wa al-bayan. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah disebut dengan hidayah at-taufik. Ini anugerah Tuhan semua nih. Hidayah at-taufik itu adalah Tuhan itu mempermudah jalan hidup seseorang supaya orang itu sanggup melakukan kehendaknya dengan sempurna. Itu namanya hidayah at-taufik. Petunjuk bahwa manusia dipermudah oleh Tuhan hidupnya supaya seseorang ini dapat melakukan kehendaknya dengan sempurna. Itu pun anugerah Allah. Nah, hidayah at-taufik ini atau petunjuk dipermudahnya hidup manusia itu berhubungan dengan apa yang disebut dengan takwa. Takwa itu apa? Kita sering dengar. Takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu takwa artinya. Jadi menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Takwa. Nah, antara hidayah at-taufik dan takwa itu gambarannya seperti ini. Saya kasih gambaran pertanyaan seorang guru kepada murid mengenai takwa. Guru bertanya, muridku, pernahkah kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Murid menjawab, ya guru, pernah. Guru bertanya lagi, apa yang kau lakukan? Murid menjawab, aku menggulung lengan bajuku dan berusaha melintasinya, guru. Guru berkata, inilah makna takwa, yaitu Allah melindungi seseorang dari dosa dalam perjalanan kehidupan yang berbahaya ini sehingga ia mampu melewati jalan itu tanpa terkena dosa. Jadi takwa itu makna dosa. Takwa itu apa? Saya ulangi lagi. Takwa itu bermakna yaitu Allah melindungi seseorang dari dosa dalam perjalanan kehidupan yang berbahaya ini sehingga ia mampu melewati jalan itu tanpa terkena dosa. Itu namanya takwa berhubungan dengan hidayah at-taufik. Petunjuk dipermudahnya jalan hidup seseorang supaya seseorang itu mampu melakukan kehendaknya dengan sempurna. Amin. Satu kata, anugerah Allah. Satu kata, anugerah Allah. Kekuatanmu, kemauanmu, pekerjaan baikmu, nafasmu. Kau dapat bekerja di ladang Tuhan. Gerejamu besar. Kau kaya dan sukses. Pengikutmu banyak, jemaatmu penuh. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau anugerah Tuhannya dicabut, kekuatannya hilang. Kalau anugerahnya dicabut, kemauannya nggak ada. Lihat berapa banyak orang menginjil. Kemauan untuk datang kepada Yesus, untuk percaya Yesus, nggak ada yang datang. Karena nggak ada jamahan Tuhan.
Aku berbelas kasihan kepada orang yang belas kasihan kepadaku. Aku bermurah hati. Aku belas kasihan kepada orang yang aku belas kasihan. Aku bermurah hati kepada orang aku mau murah hati. Semua itu tidak tergantung kepada usaha dan kehendak orang. Tetapi karena kemurahan hati Allah. Jawabnya jelas. Suka-sukanya Tuhan. Kemauanmu, niatmu, pekerjaan di ladangmu, pekerjaan baikmu, kekuatanmu. Untuk menikmati hidup, makan dan minum, semua pemberian Allah, anugerah Allah. Oke, kita sampai ya, hidayah, taufik dan takwa sudah jelas. Nah, kita harus rendah hati dan mengakui bahwa semua karena anugerah Tuhan. Bukankah semua Tuhan yang mengerjakannya? Ya, bukankah Tuhan semua yang mengerjakannya? Nah, Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Lihat, akuilah Dia dalam segala lakumu. Renungannya adalah, jikalau bukan Tuhan yang menopang kita, kita akan dirobohkan oleh orang lain yang iri terhadap kita. Jikalau bukan Tuhan yang menopang kita, manusia akan menjatuhkan diri kita. Jikalau bukan Tuhan yang menopang kita, maka kita akan roboh karena penyakit yang kita derita. Jikalau bukan Tuhan yang menopang kita, maka usaha yang telah kita kerjakan bertahun-tahun akan roboh semuanya. Jawabannya satu, providensia Allah. Dia menopang dengan anugerahnya. Anda kira gerejamu besar karena usahamu? Kalau saya kasih tahu, kalau Tuhan tidak menopang Anda, kau dikatakan sesat, kau dibully orang, dikatakan sombong, doktrinmu dikatakan sesat. Kalau kau bukan karena anugerah Tuhan, kalau Tuhan tidak menopangmu, sudah lama kau pasti roboh. Kau boleh katakan kau kaya, engkau sukses, engkau seorang konglomerat. Kalau saya kasih tahu, kalau bukan karena anugerah Tuhan dan menopang hidupmu, sudah lama kau roboh. Orang bisa akalin kamu, orang bisa pasang perangkap sama kamu. Sampai engkau terutang, sampai engkau difitnah orang masih masuk penjara. Orang bisa akalin kamu. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong. Jangan pernah berkata, anugerah Tuhan tidak cukup bagi kita. Jangan berkata bahwa anugerah itu hanya memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Saya kasih tahu bahwa anugerah Allah itu bukan hanya memperbaiki hubunganmu dengan Sang Pencipta, tapi merubah seluruh kepribadianmu dan karaktermu yang buruk. Jika ada orang yang mengajarkan bahwa anugerah Tuhan tidak cukup untuk mengubah hidup kita, sebenarnya di dalam imannya itu masih mengandung namanya kesombongan. Kesombongan itu ada dua. Kesombongan di hadapan manusia dan kesombongan di hadapan Allah. Kita itu harus selalu sadar, harus selalu eling. Tuhan, saya bisa melayani Tuhan hari ini karena anugerah Tuhan. Tuhan yang menopang saya. Tuhan, kalau hari ini gereja saya besar, umat saya banyak, itu semua karena Tuhan, anugerah Tuhan. Karena apa? Pekerjaan yang baik ini Tuhan sudah siapkan bagi saya. Kemauan saya untuk menerima Kristus, untuk percaya Kristus karena ditarik Bapa. Kemauan saya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, itu karena Tuhan yang mengerjakan di dalam saya supaya saya mau. Jadi kuncinya gampang. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Anugerah itu saya ibaratkan seperti cas handphone. Cas handphone. Ya, kita ada sedikit kekuatan di dalam baterai. Kalau nggak dicas, langsung drop. Habisnya drop. Kita merasa ini kekuatan saya. Kerjakan dengan semangat keselamatan kita. Kita harus sempurna seperti Yesus. Kalau kekuatannya, casnya dicabut, anugerahnya dicabut, langsung keok Anda. Anda akan hidup seperti makhluk-makhluk liar. Tidak berakal budi. Di muka bumi ini sungguh tidak ada yang berakal budi.
Makanya Tuhan berkata, tidak seorang pun yang benar. Semuanya menyeleweng, tidak ada yang berakal budi. Harus akui, harus selalu sadar, waspada. Maka renungannya adalah apa? Kewaspadaan adalah jalan menuju kehidupan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang mati. Jadi harus selalu eling, selalu waspada. Oh, saya Tuhan, saya bisa melayani Tuhan karena anugerah Tuhan. Tuhan yang mengerjakan di dalam saya. Saya punya kemauan untuk melayani Tuhan, itu karena anugerah Tuhan yang mengerjakan di dalam saya. Nafas hidup saya, hari ini saya masih hidup dan sehat dan bisa makan minum karena anugerah Tuhan. Dengar, anugerah Tuhan cukup bagimu. Makanya lagu mengatakan tadi, anugerahmu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah Tuhan cukup. Anugerah Tuhan bukan hanya memperbaiki hubunganmu dengan pencipta, tapi mampu mengubah seluruh kepribadianmu, bahkan karaktermu yang buruk. Karena yang mengerjakannya Tuhan di dalam kita. Bukankah perubahan itu diibaratkan seperti ulat kepompong kupu-kupu yang disebut dengan proses metamorfosa. Ya kan? Dari ulat makan daun. Selama engkau jadi makhluk liar selama tidak berakal budi, makan rezekinya orang, makan perusahaannya orang, makan ekonominya orang, makan serakah. Kan jadi kepompong, diem. Di dalam popong itu ada proses perubahan. Siapa yang mengerjakan? Tadi Alkitab berkata, kemauanmu yang mengerjakan, Allah juga. Proses seluruh manusia batinnya itu Tuhan yang mengubahnya. Jadi ada nggak sebenarnya kekuatan dari manusia? Nggak ada, karena kekuatannya aja dari Tuhan. Kemauannya dari Tuhan. Pekerjaan baiknya dari Tuhan. Bisa makan minum dari Tuhan. Bisa napasan dari Tuhan. Pemberian Tuhan, anugerah. Harus mengerti ini. Kalau kita tidak selalu tidak sadar, tidak eling, tidak waspada, tidak mengakui dalam segala tingkah lakumu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, sebenarnya di dalam iman kita masih mengandung kesombongan. Tidak. Karena prinsipnya apa? Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Dari Dia, oleh Dia, artinya apa? Oleh, dilakukan, dikerjakan oleh Allah. Kepada Dia, apa yang dikerjakannya itu diarahkan kepada Dia, kepada seperti Yesus, seperti Allahnya. Jadi dari Dia, dikerjakan oleh Allah, kepada Dia. Apa yang dikerjakannya mengarah kepada Dia. Dan hasil akhirnya bagi kemuliaan Dia selama-lamanya. Jadi marilah kita dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, kekuatan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepadaku, aku akan melakukan seluruh kehendak-Mu. Kekuatan anugerah-Mu, aku menggunakannya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Anugerah kekuatan-Mu ya Tuhan, aku mau melakukan pekerjaan yang baik. Kekuatan dalam anugerah-Mu ya Tuhan, aku mau melakukan ini dan melakukan itu. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatu di dalam Tuhan. Dan selalu katakan dalam hati, Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan kepadaku. Karena ini anugerah khusus bagiku. Sebelum saya menutup pembahasan ini, kita dengarkan satu lagu terakhir untuk kita renungkan pada malam hari ini.
Lagu tadi mengatakan saudara, semua karena anugerahnya. Bukan karena kita punya fasih lidah ngomong lancar, bukan karena kita ganteng, cakep, karena kemampuan, talenta kita. Tidak. Semua karena anugerahnya kalau kita mau dipakai Tuhan. Rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu, saudara-saudaraku. Bro and sister, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Semua karena anugerahnya. Kita sudah panjang lebar membahas ini. Mari katakan kepada Tuhan. Tuhan, melalui kekuatan anugerah-Mu, aku ingin melakukan kehendak-Mu dengan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami telah selesai membahas tentang anugerah-Mu dan cukup bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami uang, berikan kami kesehatan, berikan kami rema, dan berikan pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan. Supaya kami dapat mencapai kesucian-Mu Tuhan. Ajari kami seperti diri-Mu Tuhan, tanpa perbantahan, tanpa pemberontakan, dan tanpa pembangkangan. Terima kasih Tuhan atas pengertian ini, semua karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Saudara, sampai di sini pembahasan kita tentang anugerah Tuhan cukup bagi kita. Sampai kapan waktu kita akan membahas dalam perkara yang lain yang lebih memberkati kita. Saya mengucapkan shalom. Semoga semua manusia berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.